Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan mengajak kalian, teman-teman semua, adik-adik semua, ya, untuk belajar bersama tentang soal UTBK SBMPTN untuk subtes penalaran umum pada bagian yang pertama. Oke, di video ini nanti akan berisi soal asli UTBK, kemudian saya akan berikan beberapa soal untuk sebagai uji pemahaman atau latihan atau prediksi atau tryout. Jadi kalian nanti juga bisa mencoba untuk mengerjakannya dengan cara nanti di stop dulu videonya, kemudian kalian kerjakan, lalu di play lagi untuk mencocokkan hasilnya. Oke, di tes penalaran umum ini ya, sesuai dengan namanya, sebenarnya konsep pengerjaannya adalah hanya berdasarkan nalar. Ya, jadi tidak hanya siapa yang bisa menjawab dengan benar, tetapi siapa yang bisa menjawab dengan benar dengan waktu yang sangat cepat. Ya, karena memang waktunya terbatas. Di penalaran umum ini 20 soal hanya diberi waktu 35 menit. Kalau nanti satu soal kalian mengerjakannya dalam waktu yang lama, maka waktu kalian akan habis untuk mengerjakan hanya beberapa soal saja. Maka untuk mengerjakan soal di penalaran umum memang butuh trik, butuh strategi, butuh analisa yang jeli, yang cerdik agar kalian bisa mendapatkan jawaban yang benar dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita mulai saja belajar kita hari ini. Oke, ini soal yang pertama. Ini adalah soal UTBK tahun 2019 ya. Mungkin beberapa di antara adik-adik kalian semua pernah melihat soal ini, bahkan saking seringnya melihat sudah hafal jawabannya. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulang kembali. Bisa saja di antara adik-adik semua, teman-teman semua ini, ada yang memang malah belum pernah melihat soal ini atau menemukan soal ini. Oke, ini soalnya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 ya, pertanyaannya yang lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19 adalah. Oke, trik untuk mengerjakan soal ini, atau mungkin ada yang mau coba dulu, silahkan di stop ya. Nah, nanti baru di play lagi. Oke, trik mengerjakan soal ini, yang pertama biasanya di soal-soal seperti ini itu di pilihan gandanya itu ada jawaban yang nilainya sama dengan soal, ya, nilainya sama. Maka kita bisa cari dulu yang nilainya sama dengan soal atau nilainya ekuivalen dengan soalnya. Oke, kita coba cari dulu yang nilainya sama atau ekuivalen dengan soal. Bagaimana cara mencari nilai yang sama atau ekuivalen? Itu bisa kita kalikan 3, bisa kita kalikan 2, kita kalikan 3, kita bagi 2, kita bagi 3. Kita sesuaikan dengan yang ada di pilihannya. Kalau di sini 0,33 ternyata adanya 0,99 sama 0,66, berarti bisa kita kalikan 3 atau kita kalikan 2. Oke ya, coba yang pertama kita kalikan 2 dulu ya. 0,33 ini kalau kita kalikan 2, caranya gini. Ya, ini yang depan ini dikalikan 2, 0,33 ini jadi 0,66. Terus yang di sini kalau dikalikan 2, maka yang pembilang ini kalian bagi 2. Ya, 18 ini dibagi 2 adalah 9. Penyebutnya tetap ya. Jadi ini 0,66 kali 9 per 19 ini nilainya akan ekuivalen atau sama dengan 0,33 kali 18 per 19. Sekali lagi, kalau yang depan ini dikali 2, maka pembilangnya harus kalian bagi 2. Kita cek dulu apakah ada 0,66 kali 9 per 19. Ternyata ada di sini ya. Berarti ini sama dengan soal. Karena sama, maka ini bukan jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah yang lebih besar. Oke, masih ada lagi yang 0,66. Ini kita coba cari bentuk lainnya ya. Apakah kita cari bentuk lain dari 0,66 kali 9 per 9? Bagaimana cara mencari bentuk lainnya? Tinggal ini nanti kalian kalikan atau kalian bagi dengan bilangan yang sama. Oke, misalkan kita kalikan 2 semua, misalnya 9 ini menjadi 18, yang 19 ini menjadi 38. Jadi kalau dikalikan, yang pembilang juga dikalikan, penyebut juga dikalikan. Ternyata 18 per 38 0,6 juga ada di sini. Oke ya, maka ini juga bukan jawabannya, karena ini ekuivalen atau sama dengan soal. Oke, sekarang kita yang ke 0,99 atau kita kalikan dengan 3. Wah, ini tidak perlu ya, maaf. Oke, misal kita kalikan 3, maka menjadi 0,99. Seperti tadi, kalau di sini dikali 3, maka yang atas ini kalian bagi 3. Maka 18 dibagi 3 adalah hasilnya adalah 6. Yang bawah tetap. 0,99 kali 6 per 19. Ternyata juga ada di sini, ini sama. Oke ya, berarti ini juga bukan. Sampai di sini tinggal 2 jawaban. Nah, bagaimana cara mengeliminasi 2 ini? Coba perhatikan, ternyata penyebutnya sudah sama. Depannya juga sama.
Maka yang membedakan hanya pembilang. Jelas kalau ditanya yang lebih besar, maka yang pembilangnya besar, maka itulah yang paling besar. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ini soal latihan atau prediksi atau uji pemahaman. Mungkin ada yang mau mencoba mengerjakan ya. Ada 4 soal, saya berikan. Silakan dicatat ya, kemudian di stop dulu dan dikerjakan, nanti bisa dicocokkan hasilnya. Oke, ini pembahasannya tadi, soal latihannya, soal yang pertama. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,22 kali 12 per 13. Oke, caranya seperti tadi ya, caranya seperti tadi. Kita kalikan 2 dulu ya, kita cari nilai ekuivalen, kita kalikan 2. Menjadi 0,4 kalau dikali 2, maka di sini bagi 2 ya. Bagi 2 berarti menjadi 6 per 13. 0,44 6 per 13 belum ada, kita cari yang sama. 0,4 kalikan 2 semua, ini 12, ini 26. 12, 26, ini sudah ada di sini. Oke, berarti jawaban A bukan ya. Atau mungkin ada lagi. 18 per 39, tidak ada. Sekarang kita kalikan dengan 3. 0,22 kali 3 menjadi 0,66. Kali 4 per 13. Kenapa 4? Karena yang dikali 3, maka yang atas dibagi 3. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 per 13 di sini juga sudah ada. Oke, sekarang coba kita kalikan dengan 4 karena ada 0,88. Kita kalikan 4 menjadi 0,88 kali 3 per 13. Kenapa di sini 3? Karena dikali 4 maka 12-nya harus dibagi 4. Maka di sini 3. 3 per 13. Atau kita cari dalam bentuk lain. 0,88 kali 6 per 26, belum ada ya, ini dikalikan 2 yang atas, ini yang bawah juga dikalikan 2, atau dalam bentuk lain 9 per 39, ternyata di sini juga ada. Oke, ada 2 jawaban ya, ada 2 jawaban. 0,44 kali 4 per 13 sama 0,88 kali 9 per 39. Bagaimana cara mengeliminasinya? Sebenarnya banyak cara ini. Kalian bisa bandingkan antara B dengan A. Ya, yang A tadi kan sama dengan soal. Nah, apakah yang B ini lebih besar atau enggak dengan ini? Ya, karena ini sudah sama 4-nya. Tinggal kita samakan penyebutnya. Yang besar ini yang atas 26, maka ini kalau jadi 26 menjadi 8 per 26 ya, ini. Oke. Sama-sama 26. Yang satu 12, yang satu 8. Maka yang lebih besar adalah yang pembilangnya besar. Oke ya. Yang lebih besar adalah pembilangnya besar. Otomatis yang B ini lebih kecil dari A. Berarti dia lebih kecil dari soal. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pembahasan soal berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,15 kali 18 per 23. Oke ya. Sama seperti tadi, kita akan coba cari nilai yang sama atau ekuivalen dengan soal. Ya, kita cari nilai yang sama atau ekuivalen. Karena di sini ada 0,3 sama 0,45, maka bisa kita kalikan 2 atau kita kalikan 3. Oke, kita kalikan 2 dulu. Kalau dikali 2, maka menjadi 0,3. Nah, ini kalau kali 2 berarti dibagi 2 ya. Ini 18 bagi 2 menjadi 9. 0,3 kali 9 per 23. Oke, di sini sudah ada. Oke ya, ini sudah ada. Sama, berarti ini sama dengan soal, maka jawaban A bukan. Atau mungkin dalam bentuk lain. 0,3 18 per 46 dikalikan 2 semua, ini kali 2, ini kali 2, 18 per 46, atau dalam bentuk lain kalikan 3 semua berarti 27 per 69. Ternyata di sini juga sudah ada. Oke, kita sudah bisa buang 2 jawaban. Sekarang kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3 menjadi 0,45 kali 6 per 23. Kenapa 6? Karena dikali 3 maka pembilangnya juga dibagi 3. 18 dibagi 3 adalah 6 per 23. Oke, di sini sudah ada 6 per 23. Berarti ini juga bukan. Oke, tinggal 2 jawaban antara C sama D. Kita bisa eliminasi salah satu. Caranya adalah karena ini sudah sama-sama 0,45, maka kita samakan pecahannya, kita bandingkan. Untuk membandingkan lebih mudah, maka penyebutnya dibuat sama semua. Yang atas ini kita buat sama 46 menjadi 6 per 46 ya. Sama-sama 46, coba perhatikan. Maka kalau yang tanya lebih kecil, maka yang pembilangnya kecil. Nah, oke, maka jawabannya adalah yang C. Oke ya. Lanjut pembahasan soal berikutnya.
bilangan yang nilainya lebih besar, ya, lebih besar dari 0,42 kali 54 per 55. Ya, ini kadang juga sering muncul soal perbandingan antara sebuah pecahan yang bilangannya berurutan. Ya, ini salah satu, diingat-ingat mungkin yang lupa ya. Jadi kalau ada pecahan yang berurutan ini, misalkan ada 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, misalkan 4 per 5, terus misalkan sampai 50 per 51. Cirinya ini berarti semakin besar bilangannya, itu nilainya juga akan semakin ke kanan ya, nilainya akan semakin besar. Oke ya, nilainya semakin besar bilangannya, maka hasilnya juga akan semakin besar. Oke, itu diingat-ingat. Oke. Sama seperti tadi, kita cari yang nilai yang ekuivalennya dulu. Kita kalikan berapa ini? Kalau 0,42 berarti ada yang tetap. Ini dibagi 2, ini dikali 2 ya. Oke. Coba kita kali 2 dulu. Yang pertama kalau kita kali 2 menjadi 0,84 ya. 0,84 kali 2 itu ini menjadi 27 per 55. Kenapa 27? Kalau dibagi 2, kalau dikali 2 maka ini dibagi 2. 54-nya dibagi 2 adalah 27 per 55. Ingat ya, penyebutnya tetap, jangan diapa-apakan ini. Berarti sudah ada 27 per 55, maka ini sama, ekuivalen dengan soal, maka jawaban D-nya adalah bukan. Atau mungkin masih ada 0,84, kita cari bentuk lainnya. Ternyata di sini kalau kita kalikan 2 semua, 27 kali 2, 55 kali 2, ada 54 sama 110. Ini juga ada di sini. Berarti jawaban E-nya bukan, karena dia ekuivalen. Oke, kemudian misalkan dibagi, karena di sini ada 0,21 ya, 0,21, berarti dibagi. Kalau dibagi 2, maka menjadi 0,21, 108. Kenapa 108? Karena dibagi 2, maka ininya kita kali 2. 54 kali 2 adalah 108 dibagi 55. 108 per 55. Oke, ternyata di sini juga ada, maka ini juga bukan. Ya, masih tersisa 2 jawaban. Sama-sama ini 0,42. Kita tinggal bandingkan antara 34 per 35 dengan 73 per 74. Oke, seperti tadi, semakin besar nilainya, ya, ini 34 per 35, yang ini 73 per 74. Semakin besar nilainya, maka nilainya dia akan lebih besar. Karena ini dengan ini besar yang bawah, maka jawabannya, ya, pertanyaannya adalah yang lebih besar ya. Kalau yang lebih besar, maka jawabannya adalah B. Ya, kalau nanti pertanyaannya lebih kecil, maka jawabannya adalah A. Oke. Lanjut soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,33 kali 24 per 25. Oke, caranya seperti tadi ya. Ini ada 0,99, kalikan 2, bisa kalikan 3 atau bisa sama. Oke, kita cari nilai yang sama dulu, yang ekuivalen. Misal kita kalikan 2 menjadi 0,66 kali 12. Kali 2 berarti ini dibagi 2. Oke ya, 12 per 25 ada? 12 per 25? Sudah ada, berarti ini bukan. Atau mungkin dalam bentuk lain, 24 per 50. Oh, ini tidak ada ya, ini 24 per 25. Oke, lanjut, kita kalikan dengan 3 misalkan. Kita kalikan dengan 3 menjadi 0,99 kali 8 per 25. Kenapa 8? Karena dikali 3, maka 24-nya ini dibagi 3. Ya, yang bawah tetap. 8 per 25, ini sudah ada. Berarti ini bukan. Misalkan dalam bentuk lain, ya, 0,99 kali 8 per 25. Oke, ternyata ada juga yang 0,99. Ingat, yang ditanya adalah yang lebih kecil. Oke ya, bandingkan saja antara A dengan B. Coba A dengan B. A dengan B. Yang sama-sama ini penyebutnya ini 25, ini 25. Yang atas 7, yang bawah ini 8. Mana yang lebih kecil adalah yang pembilangnya juga kecil. Otomatis jawabannya nanti adalah A. Kita tidak perlu melihat jawaban D sama E, karena dengan membandingkan antara B dengan A ini sudah ketahuan mana yang lebih kecil. Oke, kalau mungkin masih ragu-ragu, bisa dicek jawaban D dan jawaban E apakah ini lebih kecil atau tidak. Pastinya dia akan lebih besar dari soal. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Ini soal model yang kedua ya. Ya, berbeda dengan tadi soal yang pertama. Ini model yang kedua. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, ini soal UTBK tahun 2019 ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini sebenarnya banyak sekali cara. Kita tinggal lihat kita sesuaikan. Cara yang kita pakai adalah melihat kondisi dari pilihan gandanya.
Kadang di pilihan ganda ini ada yang persentasenya sama, hanya berbeda di pecahan yang di depannya, atau mungkin pecahan yang di depannya sama, hanya beda di persentasenya. Nanti akan berbeda-beda cara mengerjakannya. Mungkin saya akan coba untuk memberikan salah satu alternatif cara mengerjakannya. Mungkin selain itu juga banyak cara yang lain. Ya, mungkin akan saya lebih perbesar lagi. Oke, kalau melihat kondisi seperti ini, yang unik adalah ini ada sama-sama A sama di E ini sama-sama 45. Maka kita bisa bandingkan karena sama-sama 45, maka tinggal yang dibandingkan adalah yang depannya saja. Oke. Nah, ada yang unik di sini 9/7, pembilangnya lebih besar. Di sini 18/21, penyebutnya lebih besar. Kalau ditanya yang paling besar, otomatis yang A. Ya, karena dia pembilangnya lebih besar, maka jawaban E adalah bukan. Oke, kita sudah bisa eliminasi satu jawaban. Oke, berikutnya berarti masih ada A, B, C, D dong? Iya, masih ada 4. Kita akan eliminasi yang lain. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Di salah satunya seperti ini, salah satunya ya, bisa misalkan yang mudah dulu, yang angkanya 00. Coba kalau ini kita kalikan ya, 9 misalkan, 9 ini, atau disederhanakan bolehlah. 9 kali 6 ya, misalkan ini 54, masih ada nolnya, dibagi 14. Atau kalau kita sederhanakan misalkan menjadi 27/7 ya. Coba kita lihat bandingkan dengan yang D. 9 kali 9 ini 81, ini dibagi dengan 21. Oke, kalau disederhanakan ini dibagi dibagi 3 ya. Dibagi 3 ini misalkan ada 27, ini juga ada 7. Oh, ternyata sama. Ya, antara C dengan D ini ternyata sama. Maka ini juga bukan jawabannya karena sama. Oke, kita bandingkan antara A sama B. Ya. Banyak cara juga sebenarnya. Yang B kita ubah dalam bentuk 45% atau yang A kita ubah dalam bentuk 15% juga bisa. Oke. Misal ini, yang A kita ubah dalam bentuk yang 15%. Oke, coba perhatikan, kalau 45 ke 15, ini kan dibagi 3 ya. Oke, 45 ke 15, ini kan dibagi 3. Kalau dibagi 3, maka ininya nanti dikalikan 3. Oke ya, dikalikan 3, berarti 27/7, ininya sama. Nah, sekarang bandingkan antara 18/7, ini sudah sama 15% ya. 18/7 dengan 27/7. Karena ditanya yang lebih besar, maka otomatis adalah yang pembilangnya yang lebih besar karena penyebutnya sudah sama. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mungkin juga ada alternatif yang lain cara menyelesaikannya. Ya, kita lihat saja soalnya nanti bagaimana cara mengerjakannya sesuai dengan pilihan gandanya. Oke, saya kira ini salah satu alternatifnya. Ini saya berikan 4 soal latihan ya. Silakan kalian yang mau dikerjakan dulu, ambil kertasnya, ambil pulpennya, coba dicoret-coret di situ. Nanti dicocokkan dengan pengerjaannya dengan pembahasannya. Yang sekali lagi mungkin yang belum subscribe atau like atau komen di bawah ya, kalau ada masukan, ada kritik, saran ataupun apa, silakan di komen di bawah. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya karena nanti di next video saya akan coba buatkan beberapa soal lagi. Akan saya bahas beberapa soal UTBK baik yang 2019 maupun 2020. Bisa untuk penalaran umum, kuantitatif maupun nanti ada di matematika saintek maupun di matematika sosum. Mungkin konsepnya akan sama seperti ini. Nanti akan saya berikan soal-soal latihannya. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas ya, kita bahas soalnya. Tadi yang ini soal yang pertama, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Oke, saya perbesar. Nah, ini juga menarik. Kita lihat persentasenya ini bilangannya mudah-mudah ya, 20, 20, 40, 60. Dan ini kita lihat pecahannya juga sederhana. Maka ini bisa kita selesaikan pakai cara mungkin seperti ini yang lebih cepat ya. Ini pertama misalkan yang mudah-mudah dulu ya. Ini misalkan ini 5, ini saya begini jadi 4 ya. Berarti ini adalah 36. Oke, ini habis, ini tinggal 36. Sama kan ini? Oke, ini habis 2, 18 kali 2 juga 36. Jadi jelas A, B, C ini bukan, karena sama nilainya.
Oke, kita lihat yang D misalkan. Nah, ini yang mudah dulu ini. Nah, ini 3. 12 kali 3 juga 36 juga ternyata bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Oke, sabar besar lagi. Nah, yang paling besar. Ini juga hampir mirip dengan tadi ya, hampir mirip ya. Oke, yang menarik, coba kita perhatikan dulu yang menarik ini. Sama-sama yang 24 ya. Oke, ini 15, ini 31. Sama-sama dikali 2 ya. Ini 30, ini 62. Jelas C sama D ini sama. Maka ini bukan jawabannya. Oke ya. Oke, sama itu. Kalau yang 12 Pak, ini 30, 31, ini 50. Oh bukan, ini bukan sama. Bisa kita kalikan seperti ini, misalkan ini 50 kali 100 kali 12 ya. Ini 50 kali 12, ini dibagi 62 atau misalkan 600 dibagi 62. Oke, bisa disederhanakan jadi 31, bisa. Ini jadi 300 per 31. Yang bawah 30 kali 12 ini ada 360 dibagi 31. Yang atas ini 300, ini 360. Besar mana kira-kira ini? Besar yang B ya, 360. Maka yang A ini juga bukan. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang E. Coba yang E kita cari. Ketika ini di 12 per 11. Oke. Yang E, bagaimana cara cari yang E? Coba kita buat ke dalam bentuk 12%. Oke. 24 ke 12 itu dibagi 2. Ya, dibagi 2. Maka ini nanti harus kita kalikan 2 menjadi 60 per 31. Oke, jadi 12%, 60 per 31 dengan 30 per 31. Kalau ditanya yang paling besar adalah jawabannya yang 60 per 31. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, dikira-kira sendiri itu. Mungkin ada cara yang lebih kalian bisa, kalau sering latihan, bisa mengerjakan dengan lebih cepat lagi. Oke ya. Berikutnya, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil, ini yang ditanyakan paling kecil, beda dengan tadi. Oke, sabar besar. Angkanya juga agak menarik ini ya, 41, 41, 41, hampir 41 semuanya. Artinya membandingkannya lebih mudah. Ini membandingkannya lebih mudah. Coba ini yang A misalkan. Karena ini beda semua ini yang bawah ini. 30 kali 6. Berapa? 180 dibagi 41. Oke, 15 kali 12. Ini juga 180 dibagi 41. Ternyata sama. Oke, ini yang C 10 kali 18 juga 180 dibagi 41. Ini juga sama. Oke, yang mudah dulu. Yang mana ini kira-kira? Ini dulu. Yang E 150 dibagi 41 sama yang D ini. Kalau kita kalikan misalkan 24 kali 15 240, 360 ya. 360 dibagi 82. Kalau disederhanakan bagi 2 menjadi 180 juga dibagi 41 sama dengan ini. Ya, maka otomatis jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Di antara 5 berikut yang nilainya bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah paling kecil ini pertanyaannya. Oke, sabar besar. Ini juga menarik, ini angka-angkanya bilangannya tidak terlalu rumit ya. Jadi bisa kita mungkin dipakai cara mungkin bisa lebih cepat ini. Coba kita bandingkan dulu ini yang 30%, coba. Yang 30% sama-sama 30%. Ini 12, ini 13. Ini 24, ini 26. Tahu apa yang terjadi? Ternyata sama. Ya, ini bukan. Yang 60%, 4, 13, 6, bukan ya. Oke, yang kita bisa cari nilainya sekarang. Kita bisa cari nilainya tadi seperti tadi ya, 4 kali 6 misalkan, 4 kali 6 ini ada 240 dibagi 13. Ini 360 dibagi 13. 6 kali 9 ini 540 dibagi 13. Oke, kira-kira mana nih yang paling kecil? Sama-sama dibagi 13, maka bilangan yang paling kecil adalah bilangan yang pembilangnya juga paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin itu dulu ya. Hari ini 10 soal
ya, 2 soal dari UTBK, 4 soal latihan. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, dan di komen di bawah kalau ada masukan. Mungkin saya ada kesalahan dalam menjelaskan, saya juga manusia biasa ya. Silahkan berikan masukan atau koreksi. Di next video saya akan coba ulas di soal-soal model yang lain ya. Nanti juga akan sama, saya bahas 1 soal UTBK baik 2019 maupun 2020. Kemudian saya berikan 4 soal latihan untuk uji pemahaman, baik nanti untuk penalaran umum, kuantitatif, matematika saintek, dan matematika sosum. Sekali lagi terima kasih karena telah menonton video saya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa lebih giat untuk berlatih dan nantinya bisa diterima di UTBK SBMPTN sesuai dengan jurusan dan perguruan tinggi yang kalian impikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.